Halo semua, salam sehat selalu. Sekarang saya akan mereview buku Advanced Accounting BIMS bab 17, di mana kita membahas persekutuan lanjutan dari bab 16, tapi di bab 17 ini kita fokus ke likuidasi. Oke, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kita akan mengenal dulu likuidasi partnership, kemudian kita akan membahas likuidasi partnership sederhana, kemudian tentang safe payment, dan setelah itu kita akan mengerti tentang likuidasi bertahap, di mana di situ ada distribusi kas. Kemudian gimana kalau prosedur likuidasi ini ternyata ada partner yang insolvent. Nah, kita perlu tahu dulu disolusi dengan likuidasi. Disolusi ada di bab 16 topik terakhir, di mana disolusi itu adalah ada partner atau sekutu yang berhenti secara hukum, tapi persekutuannya tetap berjalan otomatis dengan perjanjian yang baru. Sedangkan likuidasi itu perusahaannya atau persekutuannya secara bisnis tutup, berhenti, gitu ya. Oke, kita lihat ke topik pertama. Di sini tadi ada 5 ya topiknya. Sekarang kita ke topik yang pertama, yaitu tentang aspek legal likuidasi persekutuan. Jadi persekutuan itu akan dianggap bubar bila memang setelah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, atau barang atau usaha itu sudah tidak bisa jalan lagi, atau memang anggotanya ada yang mengundurkan diri sehingga tidak bersekutu lagi, tinggal satu orang ya, jadi ya bubar gitu. Tapi kalau ada partner baru yang masuk ya tidak jadi bubar. Misalnya A, B mengundurkan diri atau meninggal, tapi ada C yang masuk, nah itu tetap terus gitu ya, sesuai dengan perjanjian yang ada. Oke, kita sekarang bahas ke topik likuidasi. Jadi likuidasi ini berhenti operasi partnershipnya itu, otomatis harus ada yang dibereskan urusannya, yaitu membayar utang dan kewajiban, kemudian menjual aset yang ada, aset dari perusahaan partnership. Nah, kemudian kalau ada kasnya itu didistribusikan ke partner yang ada. Nah, ini ada beberapa penyebab likuidasi, salah satunya adalah bangkrut. Ada masalah perselisihan juga sering ya. Nah, itu oke. Kemudian selama proses pembubaran partnership ini bisa sampai likuidasinya benar-benar selesai. Ingat, jika partnership itu berhenti karena pailit atau bangkrut, maka hutang partnership itu akan menjadi kewajiban para partner, bahkan harus ditanggung sampai harta kekayaan pribadi. Ini terkait dengan yang kita sebut unlimited liability. Nah, tahapan likuidasi yang pertama-tama, semua aset non cash itu akan dirubah menjadi cash, kemudian akan dibayarkan sesuai dengan urutan, yaitu hutang, dan terakhir akan dibagi ke partner-partner. Nah, ini akan dikembalikan ke kreditur dulu. Bila ada pembayaran sisa baru dibagi sesuai dengan capital para anggota. Nah, ini dalam mengkonversi aktiva non kas menjadi kas, apabila ada keuntungan kerugian dan biaya likuidasi itu harus diakui dari masa likuidasi. Kemudian menyelesaikan seluruh kewajiban. Ingat, kewajibannya ini ada urutan. Yang pertama kali harus dibayar adalah jumlah yang dipinjam dari kreditor yang bukan sekutu. Misal masih ada uangnya lagi, baru membayar jumlah yang dipinjam dari sekutu, tapi bukan merupakan setoran modal, jadi ngutang sama sekutunya ya. Itu adalah ranking yang kedua. Ranking yang terakhir, kalau masih ada uang sisa, baru diberikan ke para sekutu berdasarkan saldo akhir kepemilikan. Kemudian, nah ini sama, jadi prioritas distribusi kas itu harus ke kreditor yang bukan partner, kemudian ke hutang dari partner yang bukan modal dan laba, baru yang terakhir ke partner sesuai dengan kepemilikan. Jadi mendistribusikan kas partner berdasarkan saldo modal akhir. Nah, ini ada asumsi jika bisnisnya solvent ya mampu membayar gitu ya.
Ingat, aset harus dirubah menjadi cash. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu likuidasi persekutuan sederhana. Jadi persekutuannya ini mampu membayar hutang jika aset lebih besar daripada kewajiban. Nanti semua aktiva dikonversikan jadi cash. Nah, ketika artinya aset non cash itu dijual sehingga menjadi cash. Tentunya ada timbul kerugian atau keuntungan dari konversi aset ke kas. Misalnya inventorinya 20.000 tapi dijual 16.000, ya otomatis rugi 4.000. Nah, ruginya ditanggung menggunakan rasio pembagian keuntungan kerugian. Gitu. Tapi jika jadi untung ya sama, akan dibagikan sesuai dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian. Oke. Nanti ini ada kas yang digunakan untuk membayar kewajiban dan dibagikan ke partner. Jika tidak, maka akan dilakukan likuidasi bertahap atau likuidasi persekutuan tidak likuid. Nah, ini ada contoh di buku BIMS, ada di halaman 566. Ini tentang kasus Hall dan Kir. Nah, ini ada posisi terakhir laporan keuangan neraca tentang aset dan hutang modal yang ada per 31 Desember 2016, di mana cashnya ada 10, kemudian aset non cashnya berupa piutang dagang 30, inventory 30, dan aktiva tetap plan 40. Maka total aset ada 110. Kemudian di sini ada hutang. Nah, hutang ini adalah dari kreditor yang bukan sekutu 40, kemudian ada hutang dari sekutu tapi bukan merupakan modal 10, yaitu hutang ke Hall. Kemudian Hall Capital 25, Kir Capital 35, maka totalnya 110. Nah, 1 Januari 2017 akhirnya Hall dan Kir sepakat untuk melikuidasi, di mana pembagian keuntungan Hall dan Kir yang sudah disepakati adalah 70 banding 30. Tanggal 5 Januari pada waktu proses likuidasi, inventory senilai 30 ini terjual dengan nilai 25. Oh ya, ada kerugian, nanti ditanggung sesuai dengan pembagian keuntungan ini. Plan aset yang nilainya 40 terjual 30, kerugi lagi 10. Piutang tertagih, harusnya piutangnya itu 30 tapi berhasil ditagihnya 22, maka ada kerugian 8, itu pun ditanggung sesuai dengan pembagian kerugian. Oke, kita lihat. Tadi inventory itu 30, tapi dia laku 25, maka ada kerugian 5.000, di mana 5.000 ini ditanggung 70% oleh Hall, maka jadi 3,5, dan ditanggung 30% oleh Kir, maka menjadi 1,5. Dengan jurnal cash, karena ini menanggung kerugian berarti modal itu berkurang, minus, berarti di sebelah debit. Kemudian Kir juga sama menanggung kerugian, inventory dihapuskan, maka ada di kredit. Kemudian tentang plan aset 40 tapi terjual 30, maka ada rugi 10, di mana ditanggung Hall 70%, ditanggung Kir 30%, 7.000 dan 3.000. Oke, sama dengan tadi, maka ini jurnalnya. Kemudian piutang yang semula 30 tapi hanya tertagih 22, maka harus ada penghapusan piutang tidak tertagih 8. Penghapusan ini merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh mitra. Hall akan menanggung 70%, 5,6, 70% dari 8.000, kemudian Kir akan menanggung 30% dari 8.000, 2,4 ini. Maka di jurnal sebagai berikut. Setelah tanggal 5, maka karena ini berhasil menjual, cashnya bertambah. Cash bertambah 25, 30, dan 22. Tapi modal Hall dan Kir juga berkurang sebesar masing-masing yang diakui di sini. Nah, untuk aset non kasnya sudah habis karena sudah terjual dan sudah tertagih, yang tidak tertagih dihapuskan. Maka posisi keuangannya sekarang adalah setelah dijual ya, berarti sekarang
Cashnya menjadi 87. Account payable tidak berubah, hutang hold tidak berubah, tapi capitalnya berubah. Oke, perubahannya dari mana? Ingat yang tadi non cash di sini mulai piutang, inventory atau plan asset sudah terjual. Maka cashnya tadinya 10 bertambah 25 dari penjualan inventory, bertambah 30 dari penjualan plan, dari bertambah 22 dari piutang yang berhasil ditagih menjadi 87. Oke, jadi ini angka 87 penjelasannya tersebut. Ini tetap sesuai dengan posisi awal. Nih, loan juga tetap. Tapi yang berubah adalah whole capital dan gear capital, di mana ini tetap whole capital itu aslinya 25, menanggung kerugian dari inventory, menanggung kerugian dari plan asset, menanggung kerugian dari piutang, maka menjadi 8,9. Gear juga sama menjadi 28,1. Nah, ini secara total seimbang. Oke, sekarang kita akan menyiapkan statement partnership likuidasi, di mana ini dilihat posisi pada saat 31 Desember, yaitu di sini. Cash 10, non cashnya ditambahin semua, 30 tambah 30 tambah 40. Maka cashnya 10, non cashnya 100. Dari mana? Piutang 30, inventory 30, plan 40, maka 100. Kemudian ini adalah hutang, ini ada hutang ke hold. Terus ini posisi capital pada saat 31 Desember. Ini adalah posisi capital pada saat 31 Desember waktu belum terjadi penjualan. Nah, ini yang awal-awal. Kemudian karena ini ditutup, maka dilakukan penjualan inventory yang tadi menimbulkan kerugian 5.000. Maka sama dengan yang di sini, bisa dilihat di sini ya. Ini 30, 25, 3,5, 1,5. Maka di sini 30, tapi dijual 25, ditanggung kerugiannya sama hold 3,5, gear 1,5. Kemudian penjualan aset sama tadi sudah 40, diterima cash 30, tanggung rugi hold 7, tanggung rugi gear 3. Maka di sini asetnya 40 atas penjualan plan aset, kemudian terima cashnya 30, maka 10-nya itu ditanggung hold 7, ini 3. Kemudian untuk piutang juga sama, 30 tertagih 22, cash bertambah 22, tapi hold capital dan gear capitalnya ada perkurangan 5,6 dan 2,4. Nah, ini piutangnya 30 tertagih 22, ini berkurang 5,6, 2,4. Oke. Cash bertambah posisinya 87, piutang tetap, ini terjual semua atau dihapuskan, ini jadi 0. Kemudian hutang loan juga tetap, model capital karena menanggung kerugian menjadi 8,9, gear 28,1. Posisi ini sama dengan slide nomor 20. Nah, ini. Nah, berarti ada uang sebesar 47. Nah, ini gimana pembagiannya? Pembagiannya hati-hati harus dibayar, ini 87, hati-hati pembagiannya harus diutamakan, ada prioritas, yaitu ke hutang yang kreditor, yaitu 40 ini. Maka 87 ini harus dibayarkan ke 40 ini. Kalau ada sisa baru dibicarakan lagi, ternyata ada sisa, 87 dikurangi 40, maka jadi 47. Nah, 47 ini gak boleh dibagi dulu, harus dibayarkan ke hutang sekutu yang bukan modal, yaitu hutang ke loan ke hold, yaitu 10. Maka 47 ini kurangi 10, masih ada 37. Nah, 37 ini baru boleh didistribusikan sesuai dengan modal kepemilikan. Pas ya, 8,9, jadi 37 ini ke hold 8,9, ke gear 28,1, bukan 70-30 ya, tapi berdasarkan saldo akhir capital. Nah, ini maka 0. Maka ini selesai. Sudah selesai, tinggal kita jurnal. Tadi yang 30, 40, 30 ini sudah kita jurnal. Yang belum kita jurnal adalah mulai pembayaran ini ya, 40, 10 dan pembagiannya. Maka di jurnal adalah hutangnya dibayar, account payable pada cash, terus hutang hold dibayar, loan from hold pada cash, kemudian baru pembagiannya. Cashnya sisa 37 tadi, 37 dibagi ke hold dan gear dengan posisi 8,9 dan 28,1. Oke, cocok, 8,9 dan 28,1. Maka selesai. Ini adalah likuidasi sederhana. Nah, tapi ada ceritanya di mana modal itu kan posisi normalnya di
kredit, tapi ada modal yang di debit. Mungkin dia narik prive atau withdrawal yang terlalu besar, atau sempat menggunakan uang perusahaan yang besar sehingga mengurangi modalnya dan posisinya ada di debit. Artinya dia sudah tidak mempunyai modal, bahkan harus membayar modalnya karena modalnya di debit gitu ya. Istilahnya dia ada tanggungan sama perusahaan. Nah ini, maka partnershipnya cukup cash, terus non cashnya untuk melunasi seluruh hutang kayak tadi ya, harus kreditor, terus kemudian hutang sekutu baru dibagi. Nah untuk partner yang saldo debit ini harusnya diminta ke orang yang bersangkutan untuk nutup modalnya itu dengan menggunakan harta pribadinya. Tapi kalau partner yang modal di debit itu memang benar-benar bangkrut, dianya sendiri pribadi juga bangkrut, maka kewajibannya menjadi tanggung jawab dari partner yang tidak bangkrut yang ada gitu ya, ditanggung oleh partner yang ada berdasarkan persentase pembagian laba rugi. Nah itu kan tadi unlimited liability. Oke, kita akan lihat nanti kalau ada modal dan hutang, maka kalau misalnya modalnya kebetulan di posisi debit, maka di offsetkan dengan hutang gitu. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Ingat, setelah itu apapun yang terjadi laba atau rugi akan dibagi berdasarkan pembagian laba rugi. Oke, kita ini sekarang lihat soal J, Jim dan Joe. Posisi 1 di halaman 567. Oke, ini adalah posisi 31 Desember 2016. Di mana posisi keuangannya adalah cash 25, tapi modal J itu ada di sebelah debit 3. Alias dia itu harus nutupin karena dia modalnya di sebelah debit. Dia pun mungkin pernah withdrawal kebesaran yang harus digantikan juga. Nah, Jim Capital 16, Joe Capital 12. Maka ini balance ya. Di mana untuk posisi pembagian laba rugi J 40, Jim 40, Joe 20. Tapi masalahnya J di sini modalnya sudah di debit gitu ya. Dan dia mungkin dinyatakan bangkrut, tidak bisa apa-apa. Maka ini menjadi tanggung jawab dari Jim dan Joe. Jim dan Joe nanggungnya gimana? Ya dibagi komposisinya ini 40 dan 20, di mana 40 tambah 20 itu sama dengan 60. Maka yang ditanggungkan ke Jim adalah 3 dikali 40% dibagi 60%. 60 itu dari 40 tambah 20. Oke, maka yang ditanggung 2. Sedang Joe akan menanggung sisanya 1. Kalau dihitung dari mana? 3 dikalikan 20% per 60%. Tambah ini, maka ketemu 1. So, modalnya Jim yang semula 16 akan menjadi 14. Kenapa kok dikurangi? Ya karena nutupin si ini, si J. Sedangkan modalnya Joe dikurangi 1 karena nutupin si J ini. Gitu. Jadi ditanggung. Nah, sebenarnya kalau jadi ini yang ditanggung ya, sebesar 2 dan 1. Maka jurnalnya pada saat likuidasi cashnya kan tinggal 25. Ini kan dihapuskan. Ini dihapuskan, ini juga berkurang. Ini kan dihapuskan jadi 0 karena ditanggung Jim sama J. Ini jadi otomatis tinggal 25. Kemudian yang ini adalah tinggal 14 karena dikurangin 2. Sedangkan ini dikurangin 1 tinggal 11. Maka secara total 25. Jadi sisanya kondisi terakhir adalah cash 25 dibagikan ke Jim 14 dibagikan ke Joe 11. Makanya ini jurnalnya. Gitu. Jadi posisinya berubah menjadi seperti ini. Jadi ini posisinya setelah penghapusan J Capital, maka cashnya ini akan sepenuhnya dimiliki oleh Jim dan Joe. Dan jurnalnya sebagai berikut seperti yang tadi sudah tunjukkan, 25 diberikan ke Jim dan Joe 14 dan 11.
Oke, sekarang kita ke kasus J, Jim, dan Joe, tapi yang bagian 2, maksudnya contoh soal yang kedua, di mana hampir mirip ya. Ini ada cash 25, tapi kali ini ada pinjaman dari J sebesar 5, tapi J capital tuh sebenarnya minus 8, alias dia sebenarnya posisinya di debit 8 kayak tadi. Cuman ini ditaruh di sini ya, sama aja. Bisa taruh di sini J capital 48, jadi ini jumlahnya bisa 32. Nah, ini kan 5 tambah 16 tambah 12 juga ini jadi 33. Sorry, 25 tambah 8 itu 33 ya. Tapi ini disajikan seperti ini. Karena apa? Mau nunjukkan kalau ini tuh sebenarnya J itu modalnya di debit, tapi dia juga ngutangin perusahaan 5. Alias kalau misalnya di total itu modal capitalnya J itu 3 di debit, karena apa? Dia sempat ngutangi perusahaan 5. Walaupun dia modalnya di debit 8, artinya secara total modalnya itu di offsetkan ya. Ini di offsetkan. Jadi yang di debit itu dikreditkan 5, menjadi sisanya di debit 3. Oke, kita lihat di sini. Kemudian Jim sendiri punya modal 16, Joe punya modal 12. Posisi pembagian keuntungan kerugian 40, sama ya, 40 dan 20. Nah, jadi ini dia punya gitu ya. Setelah itu dia juga punya minjemin perusahaan 5, tapi capitalnya di debit 8. Maka setelah di offset itu J capital ada di debit 3. Oke. Nah, seperti tadi, sebenarnya ceritanya hampir mirip dengan ini ya. Kalau 3 debit gimana ya, ditanggung oleh Jim dan Joe gitu ya. Kalau ditanggung Jim dan Joe ya seperti tadi, Jimnya akan menanggung berapa? 40 dari 60, Joe akan menanggung 20 dari 60. Maka nanti diserap Jim 2, diserap Joe 1. Sama seperti yang di sini. Kan sama-sama 3 dengan kondisi yang. Cuman bedanya dia kebetulan ada hutang tadi ya di kasus yang kedua. Nah, ini. Jadi ini ada 3 perlakuan karena ada perkara hutang ini ya, ada 3 perlakuan. Jika diterapkan dan J itu solvent, artinya dia punya harta pribadi, ya silakan dilunasin. Tapi jika J tidak solvent, insolvent, artinya dia bangkrut, ya 3 yang di debit ini menjadi tanggung jawabnya si Jim dan Joe gitu. Tapi jika tidak diterapkan, ya maka seperti ini, J tetap menerima pelunasan 5 gitu ya. Jadi cashnya tinggal 20 dong. Karena apa? Bayar si ini tinggal 20. Ya itu yang dibagikan ke Jim dan Joe gitu ya. Nah, ini ada perlakuan jika mampu membayar, sama tadi keterangannya. Jika dia solvent, dia seharusnya membayar 3.000 itu. Tapi jika unsolvent atau insolvent gitu ya, ya nanti itu akan ditanggung oleh si Jim 40 dari 60, kemudian Joe akan menanggung 20 dari 60 gitu. Oke. Seperti tadi akan terjadi seperti yang diceritakan ini karena bulan angkanya sama. Gitu ya. Jika tidak ya ini. Oke, itu adalah cerita tentang likuidasi sederhana, likuidasi partnership yang sederhana. Oke, sekarang kita ke topik yang ketiga, yaitu perhitungan pembayaran aman, di mana istilah pembayaran aman ini lebih dikenal dengan namanya safe payment. Nah, pembayaran aman itu maksudnya pembayaran untuk sekutu dengan keyakinan jumlah yang didistribusikan tidak akan berlebih. Ini mengingat proses likuidasi kan makan waktu lama. Loh, kok bisa? Iya, menjual aset non cash itu tidak bisa cepat. Maka cash yang tersedia harus melunasi hutang yang ada dulu. Kemudian kalau nanti non cash yang sudah terjual itu akan
dibagikan. Nah, kas yang ada itu juga bisa dibagikan sesuai dengan yang disepakati sambil menunggu non cash asetnya terjual. Nah, karena terlalu panjang itu ya, karena mengharapkan semua non cash itu menjadi cash, maka akan dilakukan save payment ini. Oke, kita lihat. Ini asumsinya ya, seluruh sekutu secara pribadi tidak liquid. Nanti non cash menunjukkan kemungkinan kerugian, hati-hati. Jadi jangan terlalu, ini kita menganut konsep konservatif ya. Kemudian nanti adalah biaya-biaya yang harus ditanggung selama proses likuidasi. Oke, kita langsung aja ke soalnya untuk melakukan save payment ini gitu. Ingat, semua aset yang bukan kas kalau dijual menimbulkan kerugian ya dibagikan ke mitra, untung ya dibagikan ke mitra ya. Nah itu nanti kalau ada kemungkinan kerugiannya itu akan dibagi sesuai rasio laba atau rugi. Nah, ini ada soal halaman 569 di mana partnershipnya namanya BMN. Nah, ini posisi terakhirnya sebelum likuidasi. Cash ada 80. Nah, di sini kalau tadi itu yang ceritanya J itu pinjemin perusahaan, tapi ini Maxine. Jadi ini pemiliknya 3 ya, Bus, Maxine, dan Nancy. Ini Maxine utang sama perusahaan. Artinya ini piutang ya. Piutang ke Maxine. Kemudian ada land, ada building. Nah, perusahaan juga ngutang sama Nancy. Nah, ini perusahaan yang ngutang, payable ya ke Nancy. Terus Bas Capital segini, Maxine Capital 70, Nancy Capital 110. Dengan pembagian laba rugi 50 untuk Bas, 30 untuk Maxine, 20 untuk Nancy. Oke. Jadi nanti kita hitung. Nah, di sini ada asumsi biaya likuidasinya itu 10. Nah, kita akan lihat di sini kita akan lihat si Bas itu kan modalnya 50. Nah, ini namanya save payment. Ini yang namanya save payment. Jadi tabel ini di sini adalah kemungkinan kerugian, terus ini modal-modalnya sesuai dengan posisi terakhir sebelum likuidasi. Maka kita lihat di sini, ini ada 50, ini ada 70, ini ada 110. Nah, ini ada 50, Maxine tidak diakui 70 karena dari modal ini dia kan harus bayar piutangnya. Dia kan ada piutang sama perusahaan. Jadi ini tidak bisa diakui 70, tapi diakui berapa? 60, di mana 70 dikurangi 10. Nah, ini 60. Kemudian si Nancy bukan 110 karena dia juga ngutangi perusahaan 20, berarti dia itu berhak 130. Nah, itu kalau pasti nggak ada apa-apa ya, 50. Jadi ini 60 dari 70 kurang 10, sedangkan ini 130 dari 110 ditambah 20 tadi yang ada di atas ini. Nah, kemudian kita harus asumsikan aset non kasnya itu rugi. Kita lihat aset non kasnya itu ada berapa. Ini kan tadi sudah hilang ya, karena kan dikurangin di sini. Aset non kasnya adalah 20 ditambah 140 alias 160. Dianggap 160 ini rugi ya, maka harus ditanggung. Ingat, asumsinya adalah asumsikan non cash asset itu rugi ya. Nah, ini. Nah, ditanggung oleh berdasarkan rasio pembagian laba rugi. Maka 160 ditanggung Bas 50%, maka 80, ditanggung Maxine 30%, maka 48, ditanggung Nancy 20%, maka 32. Ingat tadi ada biaya likuidasi 10, itu pun ditanggung. Ditanggung Bas 50%, 5, 10 ini ya, ditanggung Maxine 10 ini 30%, 3, ditanggung Nancy 20%, maka 2. Oke, berarti modal Bas sekarang dia 50 dikurangi 80 karena nanggung kerugian non aset, kas, non kas, aset non kas, kemudian menanggung biaya, maka dia modalnya sekarang minus
alias di debit 35. Maxin 60 dikurangi 48 bagian yang menanggung kerugian aset non kas, kemudian dikurangi 3 jadi 9. Sedangkan Nancy 130 itu menanggung kerugiannya 32 dan biaya 2, maka jadi 96. Nah, maka modal yang negatif ini yang ada di debit harus menjadi tanggungan yang ada, ditanggung yang ada dengan rasio berapa? Ya ini 30 tambah 20 itu kan 50. Berarti yang ditanggung Maxi itu adalah 3/5 ya. Jadi 35 ini tanggung Maxi dengan 3/2 ini cara dapatnya adalah 35 dikali 30 dibagi 50 dari 30% tambah 20% ya. Kemudian jadi 21. Sedangkan Nancy menanggung 35 ini adalah 20% per 50%, jadi 14. Nah, modal Maxi 9. Karena nanggung si Bas jadi dia negatif 12. Nancy 96 dikurangi 14 masih aman. Maka negatifnya Maxi itu menjadi tanggung jawab si Nancy. Maka Nancy harus dikurangi 12 karena dia sendirian sekarang, tidak berbagi siapa-siapa lagi. Maka akhirnya dia akan menerima 70. Nah, cashnya ini kan tadi 80, tapi akan menanggung biaya 10, maka cashnya itu 70. 70 ini miliknya si Nancy aja sesuai ini. Nah itu. Jadi di jurnal cash 70, cash itu 80 tadi ya. Tapi kan nanggung biaya kerugian 10, maka cash 70 dikasihkan ke Nancy 70 juga berupa pengurangan hutang dulu 20 dan modalnya sendiri 50. Sehingga setelah dilakukan pembayaran ke Maxi, maka ini dikembalikan. Ini kan safe payment itu artinya dibayarkan dulu sambil nunggu dijual. Tapi dengan posisi itu pembayaran yang aman. Tidak, istilahnya perusahaan ini walaupun terjual asetnya itu kan dianggap rugi tadi, tetap aman. Kalau untung ya berarti ada kelebihan nanti waktu di akhir. Tapi ini kan dianggap prinsip konservatif, dianggap rugi dulu. Maka ini kan tadi sudah dibayarkan ke Nancy 70. Iya, memang ini ada 10, tapi ini kan masih asumsi. Makanya di situ kasnya kembali sisa 10. Ini dikembalikan piutangnya Maxin, land 20, ini 140. Tapi base capital tetap 50, Maxin capital tetap 70, tapi si ini kan sudah hilang, sudah dibayar. Terus 110 ini kan sudah dibayar 50. Dari mana? Ini dari jurnalnya yang ini. Ini dari bayar 50, 110 dikurangi 50 menjadi 60. Nah ini adalah setelah dibayarkan ke Nancy gitu. Oke, kita akan lihat kasus yang lain. Jadi ini adalah dikembalikan setelah safe payment ya, setelah safe payment. Kondisi ini setelah safe payment. Yang ini setelah safe payment. Ya ini kembali semua. Yang tadi diasumsikan loss, diasumsikan terbayar, nah seperti itu. Tapi yang benar-benar terbayar adalah yang ini. Hutang hilang, modal Nancy jadi 50. Berkurang 50 menjadi 60. Cashnya berkurang 70. Nah ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk safe payment. Nah, di sini ada cash untuk partnership Fax Yosep. Di sini ada cash 30, equipmentnya 45, modal capitalnya si Fax ada di debit. Tapi Fax punya minjamin perusahaan 15. Gitu ya. Modalnya 30, Zep 40. Oke. Nah, untuk laba ruginya dibagi rata. Nah, di sini walaupun Fax itu punya modal di sebelah debit, tapi dia kan mengutangi perusahaan 15, maka dia masih ada modal di kredit sebesar 5. Oke. Makanya di sini Fax 5. Kita sekarang dari ini bikin safe payment dengan tabel ini di Fax 5. Tahu dari mana? Ya ini di offset kan. Jadi kan masih menangan yang di kredit. Jadi dia masih punya hak 5. Kemudian tetap 30,
SEP 40 dengan komposisi pembagian rasio laba rugi adalah sepertiga. Oke. Nah, ini diasumsikan aset non kasnya itu adalah 45. Dianggap rugi ya. Diasumsikan rugi. Oke, maka di sini ini minus 45. Ditanggung rata. Jadi bagi 3, 15. Maka FX modalnya jadi negatif karena 5 dikurangi 15. 30 dikurangi 15 tinggal 15. SEP 40 dikurangi 15 25. Ini karena rugi maka ditanggung berdua ya. Nah, ini karena ini komposisinya sama ya, langsung aja dibagi 2. 10 ini dibagi 2 55. Ini 15 dikurangi 5 10, 25 dikurangi 5 20. Maka kita kembali sini, cash yang 30 ini akan diberikan ke YO 10, SEP 30. Nah, itu. Nah, berarti cashnya 0. Ininya tetap ada. Equipmentnya akan dikembalikan, tadi kan asumsi. Loh, di sini ada biaya kerugian, ya memang di soal tidak ada. Nah, ini hilang, di-offsetkan di sini 5. Tapi YO capital yang tadinya 30 kan sudah dibayar nih 10, berarti tinggal 20. Sedangkan SEP 40 sudah dibayar nih berapa? Sudah dibayar sebesar 20, menjadi 40 dikurangi 20, 20. Nah, ini adalah posisi laporan keuangan, posisi keuangan ini perusahaan ini dengan posisi setelah save payment ya. Nah, sekarang kita masih bicara tentang FAXIO dan SEP gitu ya. FAXIO dan SEP. Gimana kalau si FAX ini bilang, "Lo kok enak? Kan harus didahulukan aku," dia bilang gitu ya. Misalnya, kan harus didahulukan saya kan punya hutang gitu ya. Dia punya hak gitu ya untuk dibayar lebih dahulu. Kok bisa uang yang 30 tuh hanya dikasihkan ke YO dan SEP, sedangkan dia kan punya hutang, dimana kan prioritas tinggian hutang, kan prioritasnya yang paling tinggi pembayaran hutang ke kreditor, kemudian pembayaran hutang ke partner yang bukan modal, yang bukan merupakan modal. Berarti kan dia berhak dibayar 15 dari 30 yang ada. Kenapa kok dia tidak mendapatkan sama sekali? Kemudian dia protes, "Oh, tidak bisa, aku kepingin dibayar dulu." Nah, kayak gitu. Maka kalau sudah terjadi keberatan ini, ya sudah, maka pendistribusian atau save payment tadi ditangguhkan aja, tunggu dibayar semua baru nanti hitung-hitungan. Nah, seperti itu. Jadi kelemahannya untuk save payment itu dilakukan bertahap berkali-kali. Nanti kita akan lihat di contoh berikutnya, akan terlihat berkali-kalinya. Dan kelemahan lain adalah ini. Oke, kita sekarang tadi itu kita belajar tentang topik yang ketiga tentang save payment. Sekarang kita akan topik yang keempat tentang likuidasi yang bertahap. Save payment tetap dipakai ya. Save payment itu untuk menghitung ya tadi aturan mainnya, aset non kasnya dianggap rugi, terus ada biaya ditanggung bersama, kemudian baru pembagian. Oke, sebenarnya sama. Cuman ini dilakukan yang berkali-kali tadi. Kita langsung ke ini sama, ingat nanti didistribusikan harus dibayarkan ke kreditor dulu, baru didistribusikan ke partner. Nah, itu. Oke, kita akan lihat di sini ada partnership yang terdiri dari debt, CAN dan REN. Likuidasinya 31 Desember 2016. Nah, sini ada biaya kontingensi ya sebesar 20. Pembagian laba rugi debt 50, CAN 30, REN 20. Nah, ini adalah posisi keuangan per 31 Desember 2016. Di mana cashnya ada 240, non cashnya adalah ini ya. Kemudian ada hutang, ada not payable, jadi 500 ya hutangnya yang ke kreditor ada 500, terus hutang ke CAN sendiri, ke CAN 20, nah ini ada modalnya. Oke.
Terus ada ceritanya, nanti pinjamannya dikompensasi ya. Pinjaman rent, piutang rent akan dikompensasikan dengan hutangnya. Di sini ternyata si rent itu ngutang ke perusahaan 40, nanti dibayar ke sini, jadi ini tinggal 160 karena nutupi piutangnya ini, piutang perusahaan terhadap rent ya. Goodwill dihapuskan. Piutang tertagih nanti yang berhasil ditagih adalah 200 untuk bulan Januari. Inventory, di sini inventory ada sebesar 400, tapi yang dari 400 itu 160-nya terjual 200. Ya, kemudian hutang yang 500 tadi diselesaikan dulu, terus kasih distribusikan. Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini ada statement of partnership liquidation ya, di mana cashnya itu 240 kita sepakat. Kemudian aset non cashnya itu adalah sebesar 1160, dari mana ya sisanya. Jadi kalau ini cash 240, sisanya ini mulai 280, 40, 400, 100, 340 ini merupakan aset non cash, sama aja 1400 dikurang 240, maka ketemu 1160. Terus piutangnya tadi ini adalah yang ke kreditor 500, cocok. Terus untuk debt 340, oke, 340. Ken dia punya perusahaan utang sama dia 20, modalnya Ken sendiri 340. Rent, hati-hati, rent 200 ya, nanti di offsetkan 200. Nah ini dengan pembagian untung ruginya 50, 30, 20. Oke, kita langsung lihat sini aja, ini langkah-langkahnya. Kita ikutin aja. Oh, pinjaman rent dikompensasikan ke hutang. Tadi pinjaman rent berapa? 40. Ini ngurangi modalnya. Nah, ini offset rent loan, maka ini 40 ngurangi modalnya rent langsung. Kemudian goodwill dihapus. Goodwill sebesar berapa? 40. Maka goodwill dihapus 40 dengan ditanggung oleh debt 20%, ditanggung oleh Ken 30%, ditanggung oleh rent 20%. Maka ini yang terjadi 40, ngurangi ini 20, ngurangi ini 12, ngurangi ini 8. Kemudian tadi apa? Ikutin ini aja. Ini sudah beres. Ini sudah beres. Sekarang kita ke sini, yaitu piutang tertagihnya tertagih 200. Ya sudah, dikurangin aja 200. Cashnya bertambah 200. Nah, ini inventory yang 160 berhasil dijual 200. Wah, untung nih. Ya sudah, 160 berkurang tapi dapat laba. Laku 200, cashnya nambah 200, dapat laba 40. Maka 40 itu akan menambah modal debt 20, 50%-nya akan menambah modal Ken 30% yaitu 12, akan menambah modal rent 20% yaitu bertambah 8 dari keuntungan 40 tadi. Maka cash sekarang akan menjadi bukan 240 tapi 640. Sedangkan non cash aset berkurang-kurang ini ya, ada yang di offset, ada yang tertagih, ada yang dijual menjadi 720. Hutang belum dibayar, kemudian modal debt sekarang posisinya 340. Ini ada utang ke Ken, di sini Ken 340, di sini 160. Ini kalau kita hitung, kamu dapat dilihat ya, di sini modelnya debt 340, modelnya Ken juga 340. Tidak sesuai dengan ini 50%. Kalau ini 50%, kalau ini sama-sama 340 harusnya nilainya sama. Nah, di sini berarti rasio pembagian laba rugi dengan rasio kepemilikan berbeda. Ya. Ini salah satu ukuran kita perlu melakukan safe payment. Oke, kita hitung safe paymentnya. Safe paymentnya, nah kita tulis modal di posisi yang terakhir 340 sama 160. 340, ini bukan 340 tapi menjadi ditambah dengan loan 340 ditambah 20, maka di sini 360. Terus kemudian rent 160 sesuai di sini ya. Kalau ini ditambahin, ini kurang. Tadi sudah dikurangin di sini. Nih.
Oke. Nah, untuk safe payment seperti biasa, non cash assetnya diakui rugi 720, diakui rugi, ditanggung nih sama debt 50%, ditanggung sama Ken 30%, ditanggung sama Ren 20%, dikurangkan. Jadi ini jadi minus, ini tetap positif, ini tetap positif. Hati-hati, ada biaya kontingensi 20, ditanggung juga. Debt tanggung 50%, Ken nanggung 30%, nanggung 20%. Debt yang tadinya sudah minus tambah minus lagi. Ken masih positif, 144 dikurangi 6 masih positif. Ren masih positif juga. Nah, ini berarti kan harus ditanggung ya. Ditanggung oleh siapa? Oleh yang ada. Dengan komposisi 30 ini adalah ditanggung oleh Ken dengan komposisi 30 dikali 30% dibagi 50%, yaitu 30 tambah 20 kan 50. Jadi bagian Ken akan menanggung 3/5, bagian Ren akan menanggung 2/5. 3/5 itu 60%, 2/5 itu 40%, sama aja. Jadi bisa dengan 30 dikalikan 30/50 untuk Ken, atau 30 dikalikan 20/50 untuk Ren, sama, atau 30/50 itu sama aja 60%, 20/50 sama aja 40%. Nah ini ya, jadi tanggung otomatis Ken Ren jadi 0, maka yang terima cash hanya si Ken 120. Tapi 120 ini ingat ya, 120 itu nanti berupa ngurang bayar modal dulu ini juga. Maka kalau dimasukkan di sini dari 640 ini akan membayar dulu pinjaman yang kreditor 500. Nah, 640 dikurangi 500 jadi 140, tapi tidak boleh dibagi habis karena ada biaya kontingensi 20. Maka harus disisakan 20, maka yang boleh dibagi adalah 120. Sesuai dengan safe payment tadi, 120 itu sepenuhnya diterima oleh Ken dalam bentuk apa? Ngurangin utangnya 20 sama ngurangin modalnya Ken 100. Jadi posisinya modalnya Ken sekarang 240, sedangkan ini tetap ya karena tidak berupa perubahan. Oke, jurnalnya untuk Januari pertama seperti yang ada di sini. Pertama dihapuskan piutangnya. Piutang dihapuskan di kredit, dihapuskan ke modal, berarti modalnya di debit, modal pada piutang 40. Kemudian goodwill dihapus, sama, goodwill dihapus ada di kredit, ditanggung oleh capital debt Ken dan Ren sesuai yang ada di sini. Nih 20, 12, 8. Nih sama. Kemudian penerimaan cash dari piutang tertagih 200 gitu ya. Kemudian inventory dijual 160 tapi terima cashnya 200, maka ada laba yang diterima oleh debt Ken dan Ren sesuai dengan komposisi laba rugi, yaitu debt terima 20, Ken terima 12, Ren terima 8. Oke, sesuai. Nah, berarti kita sudah menjurnal sampai sini nih. Kemudian ini kita mau jurnal ini, maka apa? Dibayar dulu utang pada kreditor, account payable 300, note payable 200. Kemudian yang terima cuman si Ken, yaitu capitalnya berkurang 100 sama hutang ke Ken dikurangi 20. Oke. Jadi itu adalah kejadian untuk Januari. Kan likuidasi itu kan lama. Tadi kan belum terjual semua. Non asetnya masih ada 720. Non asetnya masih ada 720 sisa. Ini kan tadi karena untuk safe ini tetap 720 Bu. Tadi kan sudah dihasilkan rugi. Ini kan asumsi. Supaya uang yang ada di sini safe paymentnya bisa dilakukan, yaitu dikasihkan ke Ken gitu ya, sambil nunggu ini dijual. Nah, sekarang prosesnya di bulan Februari. Bulan Februari ini equipment 80 laku dijual 60, rugi nih kali ini. Sisa inventory laku dijual 180. Oke. Sisa inventory, tadi inventorisnya emang berapa? Hati-hati, inventory kita ada 400, Januari berhasil dijual 160.
400 dikurangi 160 itu berarti 240. Nah, 240 itu berhasil terjual 180 ya. Terus ada biaya likuidasi 4 yang dibayarkan. Terus ada hutang baru yang ketemu 8. Jadi ini timbul hutang baru. Maka statement of partnership-nya kita Januari ya. Tadi sudah selesai sampai sini nih. Ini balance-nya 1 Februari ya, 20 720 ini jadi 240 nih. Jadi ngelanjutin yang ini. Nah, ini. Oke, lanjutin. Tapi boleh sih nanti dibikin per bulan aja supaya enggak kepanjangan. Nah, di sini tadi ada ikutin ini lagi. Equipment 80, laku jual 60, berarti ada rugi 20. Ini 80 60 berarti ada rugi 20 ditanggung oleh debt 50%, ditanggung oleh Ken 30%, ditanggung oleh rent 20%, maka 4. Terus tadi kan saya sudah hitungkan kalau inventory itu 400, tadi di bulan Januari sudah terjual 160, maka tinggal 240 itu laku jual 180, maka timbul kerugian. Maka dikurangi di sini 240, tapi laku jualnya 180. Timbul kerugian sebesar 60 itu ditanggung debt 50%, 30 ditanggung Ken 30%, 18 ditanggung rent 20, 12. Kemudian ada biaya likuidasi 8. Biaya ini ditanggung oleh debt 2, 50%-nya, 30%-nya oleh Ken, rent 20%-nya. Terus timbul hutang. Berarti kan ini kan namanya accounting itu kan sisi debit kreditnya harus balance. Kalau debit kredit bertambah berarti harus ada kredit yang berkurang. Posisi ini ya, pasifa. Ini ketemu hutang. Wah, berarti hutang ini bakal jadi tanggungannya debt 50%, tanggungannya Ken 30%, tanggungnya rent 20% dikurangi. Maka posisi akhir Februari adalah cashnya ada 264 dengan tambah kurang ini. Non cashnya menjadi 400, timbul hutang baru, modal debt menjadi 294, modal Ken 212,4, modal rent 141,6. Nah, ini kalau dilihat ini kan komposisinya rasio pembagian laba dengan rasio modal berbeda. Perlu hitungan save payment. Oke, kita lakukan save payment lagi dengan asumsi loss 400 ini ya, dan ada biaya kontingensi sebesar 20. Oke. Jadi dicatat di sini posisi terakhirnya berapa? Posisi terakhirnya ini adalah 294 untuk debt, 294 untuk Ken 212,4, 212,4, kemudian untuk rent 141,6. Oke, non cashnya ada 400, diasumsikan rugi 400, ditanggung debt 50%, 200 ditanggung Ken 30%, 120 ditanggung rent 20%, 80. Maka ini menjadi 94 dikurangin ya, 92,4, 61,6. Terus tadi ada biaya kontingensi ditanggung 10,64 biasa sisanya. Maka cash yang bisa dibagi adalah sebesar ini 84, 84,6 dan 57,6. Oke, kita lihat ke sini lagi. Maka 256 ini harus dibayarkan ke hutang yang ada dulu 8. Maka 256 dikurangi 8 itu sisa 248. 248 ini enggak boleh dibagi semua karena harus ada 20 yang disisakan. 228. Nah, dari 248 disisakan 20 berarti 228. Ini yang boleh dibagi dengan komposisi seperti ini. Ini di total 84, 86,4, 57,6 itu adalah sebesar 228. Maka ini. Apakah pasti klop? Pasti klop. Karena ini kan debit kredit. Maka ini sisa 20, non cashnya tetap 400. Nah, hutangnya sudah hilang. Si debt capitalnya sekarang tinggal 210. Si Ken capitalnya tinggal 160. Si rent ini 284. Kalau dihitung ya,
kalau dihitung, oke, kita lihat kondisi jurnalnya dulu ya. Equipment tadi kan dijual 80, ini 80 rugi, 60, 80 dijual 60 rugi 20 sudah ditanggung sesuai dengan yang ada di tabel ini ya. 60, 10, 64 nih, 60, 10, 64. Kemudian inventory yang 240 bayar 180, ditanggung ini 30, 18, 12. Oke. 180, 30, 80, 12 ini. Kemudian bayar biaya likuidasi 4 tadi, dimana ditanggung oleh debt 4, 2,4, 1,6. Oke, ini 4, 2, 1,2, 0,8. Ini ya, sorry. Ini 4 tadi, 2, 1,2, 0,8. Oke. Nih. Kemudian account payable harus dibayarkan. Tadi kan kita jurnalnya sudah sampai 4 ini ya. 4. Kemudian timbul account payable harus menghapus kredit, ini sudah 4, 2,16 sama di sini. Kemudian dibayarkan account payable-nya 8. Jadi setiap baris ini akan menimbulkan jurnal ya. Kemudian 228 didistribusikan dengan kondisi 84, 86,4, 57,6. Nah ini. Sekarang bulan Maret. Bulan Maret tanah akhirnya terjual 150. Oke, kita lihat tanah itu memang berapa harganya. Tanah itu adalah 100, dijual 150. Wah, berarti timbul laba nih ya. Nih. Tapi ada biaya likuidasi 5, baru cash distribusikan. April sisa equipment. Tadi kan equipmentnya baru terjual 8 ya di bulan Februari. Ini equipment baru terjual 80. Padahal di sini aslinya equipmentnya itu ada 300. 300 dikurangi 80 berarti masih ada 220. Nah, 220 ini terjual 150 rugi nih ya. Terus piutang yang sisa, tadi piutangnya kan baru tertagih 200. Tadi piutangnya yang ada 280 ini baru tertagih 200. Berarti masih ada 80. Nah, itu dihapuskan. Nih, peralatan dan piutang yang sisa dihapuskan, terus dibagi. Nah, kebetulan rasionya laba rugi ini kan 50%, 30%, 20%. Ya, kita lihat komposisi modal. Ini 210 di debt ditambah 126 di CAN ditambah di rent 84. Itu sama dengan 420. 420 dikalikan 50% itu sama dengan 210. 420 dikalikan 30% itu sama aja dengan 126. 420 dikalikan 80% itu sama aja dengan 20. Di sini jadi rasio laba rugi dengan rasio capital sama. Maka kalau rasio laba rugi dengan rasio capital sama, tidak perlu dilakukan safe payment, sudah langsung aja dibagikan gitu. Jadi nanti langsung dibagikan tanpa melakukan safe payment seperti ini, langsung aja dibagikan sesuai dengan posisi rasio laba rugi. Oke, kita akan lihat langsung di sini. Berarti posisinya sampai sini ya. Tadi sampai 1 Maret nih, sampai 1 Maret 210 ini. Kita salin di sini sampai 1 Maret. Tanah kan tadi 100 terjual 150, untung 50. Ya, dibagikan 50 ke debt 50%, 30% ke CAN, rent 10%. Terus likuidasi expense 5. Oke. Ditanggung. Dia 5 ditanggung, 50%, 30%, 20%. Maka ini adalah 165 cashnya sekarang, non cash
asetnya 300 dengan komposisi modal segini. Nggak usah save payment, langsung aja dibagi. 165 ini yang boleh dibagi cuma 145 karena harus sisain 20. Berarti yang boleh dibagi 145. Langsung aja dibagi 50%, 30%, 20%. Tanpa harus melakukan save payment. Anyway, seandainya dilakukan save payment pun, nih ya saya lakukan save payment di mana kondisinya ini ya 232,5, 139,5, 93. Seandainya saya lakukan pun ini terus diasumsikan non assetnya itu possible loss gitu ya, 300 ini possible loss. Oke. Ini dibagikan, kemudian ada biaya kontingensi yang harus tanggung. Sama aja. Makanya itu dibilangin ngapain susah-susah ngitung save payment computation ini buat Maret, karena sama aja, daripada susah-susah gini langsung aja dikalikan dengan rasio laba rugi, sama aja. Ini 72,5, 43,5, 29 sama. Makanya kalau komposisinya sama nggak usah melakukan save payment computation. Nah, oke. Posisinya sama lagi nih. Sama lagi kalau dihitung modal 1 April itu 160 untuk debt, 96 untuk CAN, 64 untuk rent. Sama 320 dikalikan 50% ini 160. 320 dikalikan 30% ya 96. 320 dikalikan 20% 64. Berarti rasio laba rugi dengan rasio modal sama. Langsung aja. Nah, ini kondisi bulan April ini ya, sisa equipmentnya terjual. Hati-hati, equipmentnya tadi 220. Lu kok tahu? Tadi sudah dihitung ya. Ini kan equipmentnya ada 300, baru laku di bulan Februari 80. Berarti sisa 220, dan 220 itu di bulan April laku 150, berarti rugi dong. Nah, ini rugi ya. 220 150 rugi 70, ditanggung oleh debt 50%, CAN 30%, rent 20%. Terus piutang tadi sisa 80. Dari mana? Kan piutangnya di sini ada 280. Baru ketagih di bulan Januari 200, sisanya dihapuskan. Oh ya, berarti 0, hilang, tidak ada cash yang masuk, ditanggung kerugiannya 40%, 50% jadi 40 oleh debt, 30% jadi 24 oleh CAN, rent 20% jadi 16. Oke, kemudian dikurangkan, sisa uangnya 70. Nah, ini kan sudah tidak ada biaya kontingensi karena sudah dihapuskan, sudah selesai likuidasinya. Langsung aja dibagikan di modal yang ada ini. Sudah selesai. Nah, ini namanya likuidasi bertahap. Jadi kita lakukan satu-satu ya, Januari, Februari, Maret, April. Ini kebetulan aja posisi Maretnya itu kebetulan aja sama ya rasio capital dengan bagi hasilnya. Kalau enggak ya kita harus lakukan save payment. Nah, ini jurnalnya untuk bulan Maret. Bulan Maret tuh ini ya, jual equipment, jual tanah. Sorry di sini. Nah, jual tanah 100 ini ya. Jual tanah 100 dijual 150, timbul keuntungan. Kemudian di sini ada biaya likuidasi yang harus ditanggung. Kita lihat sini aja, jangan dihafal. Kita lihat sini aja, 100 sudah, terus 5. Oke, ini. Kemudian equipment. Nah, ini ya, 5. Ini digabung. Equipment itu, nah ini adalah pembagian. Sebentar. Jadi kita lihat di sini aja, habis tanah kita lihat sini, biaya yang 5, kemudian pembagian kas 145. Ya, ini langsung ke modalnya yang tanpa save payment tadi ya. Ini 72,5, 43,5 sama 29. Nah, ini
Oke, ini yang bulan April, yaitu equipmentnya 220 laku 150, kerugian ditanggung, piutang dagang dihapuskan, nasabah ditanggung oleh kerugiannya oleh debt can rent. Kemudian sesuai ini ya, sudah dihapuskan. Kemudian sisa uangnya 170 dibagikan sesuai dengan model yang ada, 855134, sesuai ya, 855134. Selesai. Oke. Terakhir, rencana distribusi kas. Tadi kan safe payment ini lemahnya karena dibuat siap saat, tidak ada informasi yang lengkap apakah mereka pasti diikutkan distribusikan, karena tadi lihat posisi minus tanda. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung bukan safe payment tapi rencana distribusi kas, yaitu namanya ini ya. Nah, kita pakai untuk mengatasi. Nah, nanti kita caranya ini lebih simpel, dimana kita harus lihat kerentanan kerugian, vulnerability dari para sekutu. Baru nanti dibikin schedule dari penyerapan kerugian ini. Nah, baru kita bikin cash distribution plan. Jadi itu adalah topik kita yang terakhir, cash distribution plan, untuk mengatasi kelemahan dari safe payment tadi, pembayaran aman, yaitu harus dilihat vulnerability-nya, kemudian ini, terus baru kita lakukan. Oke, kita langsung ke soal. Nah, pakai soal yang ada tadi, pakai soal yang di sini tadi yang kita pakai untuk likuidasi bertahap, di mana kita tahu debt itu 340 dengan rasio pembagian, ini modelnya ya, dengan rasio pembagian kerugiannya 50%. Can itu adalah 360 dengan rasionya 30%, rem 160 dengan rasionya 20%. Dibagikan, maka timbul ini. Maka dari sini dianggap si debt ini adalah yang paling rentan. Si can yang paling gede ini malah itu yang paling aman, gitu ya. Jadi dari situ kita lihat dari sini, berarti si debt ini dianggap yang paling rentan, gitu. Kemudian kita hitung langkah keduanya, yaitu kita asumsikan kerugian yang dapat ditanggung. Ini adalah 680 tadi dari tingkat kerentanan ini ya. Nah, jangan bingung untuk yang 60% ini ada hitungannya setelah berikut ini. Jadi hitungannya di next slide ya. Oke, kita lihat next slide. Berarti kita pakai tabel assume loss absorption ini, modelnya debt 340 sesuai ini. Kemudian can 360. Oke, kita lihat yang di pertama ini ya. Ingat, can ini 340 tapi dia punya hutang 20, makanya dianggap 360 itu dapat dari can sendiri, capitalnya 360 tapi mempunyai hutang 20, maka dia dinilai 360. Nah, di sini 360. Kemudian si rent itu hati-hati di sini, kita lihat soalnya ya, dia 200 tapi dia punya piutang 40. Maka dia bukan 200 tapi 160. Kemungkinan kerugian itu adalah sebesar 5:3:2. Maka di sini kan mau menghilangkan si debt. Kalau mau menghilangkan si debt berarti kita asumsikan total kerugiannya 680. Maka 680 ini 50%, ini 30%, ini 20%. Maka ini jadi 0 karena untuk menghilangkan, makanya ini dikalikan
2 kali lipatnya yang akan dihilangkan gitu ya, karena dia kan 50%, bukan dikalikan 2 kali lipat, tapi berhubung dia 50%, 340 dibagi 50% itu adalah 680. Kemudian maka ken jadi 156, ren jadi 24. Nah, untuk menghilangkan si ren ini kan dia 24 ya, dia kan 24, tapi dia menanggung kerugiannya. Hati-hati sekarang komposisinya itu adalah tinggal ken dan ren. Tak tinggal ken dan ren itu kan berarti komposisinya itu 3:2, dimana 3:2 itu adalah 3/5 sama 2/5. 3/5 adalah 60%, 2/5 adalah 40%. Berarti untuk menghilangkan ini caranya adalah 24 dibagi 40%, ketemu 60. Maka ini 60 ya, 60 ini dikalikan 60% ketemu 36, atau 60 dikalikan 3/5, 60 dikalikan 2/5 untuk ren. Maka ini hilang, maka tinggal 120. Nah, berarti ini yang akan diterima oleh si ken. Sesuai dengan langkah yang di sini, setelah menentukan kerentanan, kemudian setelah kita bikin schedule kemungkinan kerugian, sekarang kita bikin cash distribution plan. Di mana cash distribution plan ini sudah diberikan urutan. Nanti kalau ada uang 500.000 itu dibagikan ke hutang, dibayarkan ke hutang yang ada. Ingat, ini kan ada hutang pada kreditor sebesar 300 dan 200. Nah, itu harus dibayar dulu. Kemudian kalau ada 20 dikasihkan ke ken loan, yaitu kita kan hutang sama si ken sebesar 20. Ini itu dibayarkan urutannya, memang setelah kreditor kita harus bayar hutang sekutu ke sekutu. Kemudian kalau ada 100 baru dibayarkan ke ken, kan dia ada hak 120 gitu ya. Nanti kalau ada 60% baru dibagi kan di sini 60 sama 40%. Kalau ada sisa lagi baru dibagi ke sesuai ini 50%, 30%, 20%. Oke, itu adalah cash distributionnya ya. Nah, ternyata cash yang ada itu adalah 550 dan 250. Maka didistribusikan karena uang yang ada pertama kali itu adalah 550, maka dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu dibagikan ke ini 550, maka sisa 50 sesuai dengan yang di tabel sini, dibayarkan 20 ke ken. Dibayarkan 20 ke ken ini. Maka sisa 30 100% miliknya si ken capital. Gitu. Jadi di sini kan tadi kan 120 ini berupa bayar hutangnya 20 sama modalnya 100. Nah, ini hutangnya sudah dibayar 20, maka ini sudah dibayar 30, sisanya kurang 70 ya. Nah, di pembayaran yang kedua itu adalah 250, maka diselesaikan. Tadi ini kan baru 30%, 70%-nya belum, yaitu dibayarkan ke sini dulu. Baru sisanya dari 250 itu sisanya berapa ini? 60 dari 250 kan tadi diambil 70. 250 kan diambil 70 untuk bayar yang si ken ya. Maka sisa 180. 180 itu diambil 60, di mana 60 ini dibayarkan pada ken dan ren 60 40. Oke, ini 36 dan 24. Oke, sudah 250 dikurangi 70, 180 dikurangi 60, tinggal 120 dibagi rata ini. Nah, ini 60 30 24. Sesuai dengan persentase yang ada di sini. Nah, jadi persentasenya itu jalan mundur. Sebenarnya ini jalan mundur. Ini 100% adalah ke hutang yang kreditor, ini ke hutang yang sekutu. Ini 100% ini sebenarnya ngambil di distribution tadi ini. Kan ini kan 120. 20-nya dikasihkan ken, berarti ini ada 100 yang harus dikasihkan ke ken. Sesuai di sini ada 100 yang harus, kalau ada 100 dikasihkan ke 100. Nah, kemudian kalau sudah selesai yang ini kita naik 60. Kalau ada 60 maka dikasihkan ke
Ken, kalau ada 60 dikasihkan Ken 36 dikasihkan ini 24, yaitu dengan komposisi 60% 40%. Nah, makanya ini di sini ada 60% 40%. Jadi cash distribution ini berdasarkan di atas ini berkaitan banget ya. Jadi pertama dibayarkan ke kreditor, terus kemudian hutang ke sekutu. Nah, kemudian ya ini kan 20 sudah nih. Ini kan 20. Berarti kan 100 yang berikutnya ini kan 120. Berarti ini 20 sama 100, kemudian naik 60 ya, makanya di sini 60. Nah, sisanya sih sudah terserah berapapun dibagi rasio yang ada. Nah, itu oke. Jadi kalau seandainya saldo modal A itu dikredit, ya semisal modal A itu dikredit, tapi dia tidak bisa langsung menerima uangnya karena harus diserahkan ke kreditor pribadinya, gitu ya. Nanti baru kalau ada sekutu lain yang bermodal debit akan menanggung klaim ini. Kapital modal A di debit, maka kerugiannya akan ditanggung sekutu lain yang ada di kredit. Intinya kita itu kalau melihat partnership itu adalah unlimited liability. Kalau rugi ditanggung oleh sekutu yang lain. Oke, terima kasih. Itu adalah review saya dari buku Advanced Accounting BIM bab 17 tentang likuidasi dari persekutuan. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe.